Suara saya habis dalam doa pelayan atau doa semalam, doa Kamis. Kita berdoa, saya pribadi merasa dalam saat doa semalam hadirat Tuhan turun. Satu hal yang mengingat atau yang saya ingat ketika ia berada, Kamis dikenal sebagai Kamis Putih, artinya mengenang detik-detik Tuhan Yesus diserahkan. Pada saat itu dalam kitab Matius menceritakan ia berdoa di Getsemani. Dalam Matius 26 dikisahkan Yesus berdoa di Getsemani. Dalam ayat yang 38 dikatakan ia takut dan gentar, ia mengalami kegentaran. Matius 26 ayat 28 dikatakan, Matius 28 ayat 26 ayat 38 mengatakan bahwa ketika Yesus berdoa di Getsemani, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah untuk aku. Dalam kitab Lukas dikatakan ia mengalami kegentaran. Dalam Kamis atau sejarah gereja menceritakan ribuan tahun lalu tepatnya di hari Kamis Yesus mengalami kesedihan yang luar biasa, sehingga ia pergi mengambil waktu sejenak, ia berdoa. Firman Tuhan mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Entah kenapa saya membayangkan situasi yang Yesus alami pada waktu ia berada di Getsemani. Ketakutan yang sangat besar. Mungkin bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan, apalagi melahirkan secara normal, yang pernah berjuang antara hidup dan mati, mungkin bisa membayangkan situasi yang di ujung maut. Atau engkau yang pernah membayangkan mengalami yang namanya di ujung maut, dan di situ ada rasa ketakutan, dan itu yang sedang dialami. Saudara, mengapa hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dan diapakan dikenal dengan sebutan hari ini adalah Jumat Agung? Maka dikatakan Jumat Agung seluruh dunia, saya katakan seluruh dunia tanpa terkecuali, ini Jumat yang diagungkan. Terlebih lagi kau anak Allah, terlebih lagi kita umatnya, lebih lagi kita harus mengagungkan daripada orang-orang lain, karena ini Jumat Agung di mana ia mengalami kematian. Mengapa ia mau mati bagi kita? Kita sudah tahu ia mati, ia datang ke dunia ini, ia mati untuk kita, untuk saya, untuk saudara. Siapakah kita ini? Kitab Kejadian mengatakan Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Daud mengatakan, Pemasmur mengatakan, aku ini debu. Siapakah aku ini sehingga Tuhan memperhitungkan, sehingga Tuhan memperhatikanmu? Dan mengapa ya harus Yesus yang turun menjadi manusia? Siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah dia harus turun ke dunia. Sekali lagi saya katakan, mengapa dia harus turun ke dunia? Karena kita tidak bisa menebus dosa kita. Saudara, dalam pola perjanjian lama, dalam penghapusan dosa itu harus ada yang disembelih, harus ada darah yang tercurah, harus ada darah
karena itu orang Yunani atau orang Yahudi, orang perjanjian lama, orang Ibrani membuat, dan itu caranya Tuhan memberitahu harus menyembelih binatang. Dan ketika itu menyembelih binatang itu juga punya klasifikasinya. Tidak sembarang binatang yang harus disembelih. Binatang yang disembelih itu binatang yang tidak bercacat celah. Tidak ada kalau kita istilahkan tidak ada kudis-kudisannya. Binatangnya yang gemuk, yang tangguh, yang sungguh luar biasa. Tidak ada sakit penyakit. Imam ketika melihat mungkin kerbau atau mungkin sapi atau mungkin domba atau kambing yang mau dikorbankan, imam perhatikan itu baik-baik. Mulai dari telinganya imam lihat, telinganya binatang itu apakah ada celah, adakah luka-luka, adakah bobek-bobeknya. Bahasa kita sekarang ini, dia lihat bulunya, dia buka. Kalau itu domba itu berbulu, dia boleh perhatikan satu-satu. Dari kakinya dia lihat, adakah luka-luka di kakinya. Tidak boleh ada luka satu, tidak boleh ada celah satu. Maka ia mengatakan layak untuk dikorbankan. Itulah gambaran Tuhan Yesus. Mengapa Yesus yang harus turun ke bumi ini? Karena tidak ada manusia yang bisa sempurna, tidak didapati dosa. Kitab Ibrani mengatakan meskipun dia anak, ia taat, ia tidak berdosa. Kitab Roma mengatakan dia yang tidak berdosa dibuat seolah-olah dia jadi berdosa, tersangka untuk menanggung dosanya. Mulai dari zamannya Adam sampai ke zamannya Yesus, hanya Yesus yang bisa menjadi teladan, layak menjadi korban. Dalam rapat pelayan, saya diminta untuk bagaimana supaya tidak hanya membayangkan Yesus yang mengalami aniaya, mati bagi kita. Saya coba persiapkan videonya bukan untuk membuat saudara sedih, menangis-nangisi saudara, supaya seolah-olah saudara merasakan terharu dan saudara mengalami duka. Hanya untuk supaya kita bisa membayangkan saja. Coba kita sedikit melihat, supaya kita boleh menghargai. Video pertama itu tentang Yesus dicambuk. Ini yang mengedit ini jauh dari kantor. Saya suruh kita khusus itu membuat sama saya. Suaranya juga coba dibesarkan. Coba diulangi. Ini ketika Yesus menuju saya.
cambukannya masih kain. Coba tidak didapati atau di YouTube sudah ditarik, tidak disiarkan lagi. Ada satu cambukan yang seperti pancingan itu yang bisa ini. Sambil saya obrol mungkin bisa dicari di YouTube, tapi tidak seperti itu lagi, hanya informasi, bagian informasi. Ketika cambukan itu ditaruh ke meja, itu lengket dan kain itu tertarik. Itu masih yang biasa pertama itu dulu. Yang mereka mau supaya Yesus ini tidak mengaku-ngaku sebagai juru selamat atau sebagai raja orang Yahudi, tidak mengaku-ngaku, sehingga ditingkatkan hukumannya. Ternyata memang Yesus dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saya mau sampaikan hari ini, dia mau disalib, dia mau dicambuki, dia mau diolok-olok. Siapa dia itu dan siapa saya? Siapa ke saudara? Kenapa dia? Ibrani mengatakan, Ibrani 5 ayat 8, ia tidak berdosa. Dalam 1 Korintus pasal 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Coba dibaca bagi kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Boleh dengan cepat, karena kita juga zaman kudus. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa firman Tuhan katakan? Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ia tidak mengenal dosa bukan berarti ia berdosa. Ia seakan-akan berdosa. Ia diperlakukan seperti orang berdosa, orang yang paling jahat di dunia, padahal ia tidak berdosa. Ibrani 5 ayat 8 mengatakan, ia belajar taat sampai mati, tidak ada dosa. Nanti saya kasih tunjuk lagi apa yang terjadi, respon di kepala pasukan. Kepala pasukan itu mengatakan dia orang benar, tidak didapati ia berdosa. Kalau yang dikasih oleh Tuhan, siapa Yesus itu? Ia harus menjalani tugas dari Bapa. Baca lagi Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Silakan dibaca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia berupa Allah, ia sebagai anak Allah. Tapi apa yang dikatakan, ia tidak menganggap setara dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal menjalankan tugas. Sekali lagi saya katakan bahwa kenapa Yesus datang, kenapa Yesus yang menanggung dosa kita? Karena tidak ada manusia di dunia ini yang bisa sempurna, yang bisa hidup tidak bercacat celah. Untuk mengampuni manusia harus ada darah yang dikorbankan, harus ada darah yang tertumpah, dan Yesus mengambil itu. Tahukah saudara, Bapa dengan Yesus, Bapa dengan anaknya, Bapa menyampaikan visi, Bapa memberikan tugas kepada Yesus. Yesus, engkau harus turun ke bumi, engkau harus menjadi manusia, engkau harus mengambil rupa seperti manusia, engkau harus menderita. Dia harus menderita. Penderitaan yang ia harus alami, dia harus mati di kayu salib. Videonya di stop saya.
Nanti kalau saya bilang bukan ide ini, bukan. Biar suara saya juga didengar. Memang telinga bisa mendengar suara, mata mungkin melihat ide. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus Yesus yang dulu. Dan Yesus bukan segampang atau semulus yang kita lihat hari ini kita peringati sebagai kematiannya. Dan dia sudah bangkit. Dan dia naik ke surga. Mungkin sekarang kita melihat sejarah sudah terjadi. Tapi yang saya mau ceritakan, peristiwa Yesus menuju salib itu peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan tadi saya katakan dia harus berdoa di Getsemani karena ia merasakan aku mau mati. Artinya dia hampir gagal. Bahkan di dalam doanya dia berkata apa? Tahukah saudara di dalam doanya di Getsemani dia berkata apa? Ya Bapa, kalau boleh lalulah cawan ini daripada. Hampir-hampir dia gagal. Hampir-hampir dia menyerahkan tugas itu. Bapa menyuruh dia turun ke bumi menjadi manusia untuk menjadi korban, untuk menggantikan manusia. Engkau yang harus disembelih, engkau yang darah yang harus tertumpah. Dan syaratnya dia sampai ke salib, dia harus sempurna, dia tidak boleh berdosa, satu dosa pun dia tidak boleh lakukan. Maka terus menerus, mulai dari dia lahir sampai dia ke salib, ada 33,5 tahun umurnya, 33,5 tahun. Ia harus hidup kudus, ia tidak boleh berdosa. Umur 30 tahun ia berpuasa di padang gurun. Dalam berpuasanya iblis mencobai dia. Firman Tuhan lebih banyak menceritakan tentang Yesus di umur 30 sampai 33,5 tahun disalib. Tapi beberapa atau Lukas saja menceritakan di umur 12 tahun ia berada di bait Allah. Ia sudah mengajari imam di bait Allah, memberitakan firman kepada imam. Dia masih umur 12 tahun. Imam ahli Taurat itu dia sudah hafal firman Tuhan, tapi Yesus masih mengajarkan kepadanya. Maka kurasa pada saat itu dia dianggap mungkin anak supranatural, anak yang aneh, masih 12 tahun sudah banyak pemahaman. Tapi mungkin para imam tidak tahu itulah Yesus yang akan menjadi juru selamat. Kalau saudara di umurnya dari umur 0 tahun sampai 33,5 tahun, ia kerap kali dicobai oleh Yesus. Firman Tuhan mencatat pada waktu di padang gurun, ia dicobai oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah. Pernyataan itu yang ditunggu oleh iblis. Benarkah engkau anak Allah? Kita harus mengakui dan engkau harus tunjukkan engkau adalah anak Allah. Maka iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkan tubuhmu. Karena firman Tuhan berkata, iblis pakai firman Tuhan, engkau tidak akan jatuh sampai kali bertahan, engkau akan ditopang. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Bukan hanya sekedar cobaan yang mungkin ya tanpa sengaja. Tapi tahukah saudara, cobaan yang disuruh iblis ubah batu menjadi roti. Situasi Yesus pada saat itu sedang lapar, 40 hari 40 malam. Dia tidak makan dan dia tidak minum. Situasi dalam kelaparan, yang dibutuhkan adalah makanan. Maka iblis datang mencobai. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Bukan hal yang terlalu susah bagi Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Adalah hal yang paling gampang bagi Yesus. Karena apa yang di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 mengatakan, ia adalah anak Allah. Ia setara dengan Allah. Tapi ia tidak melakukan kesetaraannya itu. Dia tidak tunjukkan lagi itu anak Allah. Hei iblis, kalau mau tahu itu apa anak Allah? Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Firman yang keluar dari mulut Allah. Sampai ke video tadi, yang saya katakan iblis yang berjalan, dan dia digambarkan sebenarnya tidak ada seperti itu tertulis. Tapi penulis yang saya rasa juga ahli teologi, dia menggambarkan bagaimana iblis merindukan pekerjaan iblis. Yesus harus gagal. Kalau Yesus jadi, kalau Yesus mati di kayu salib, ia sempurna, habislah riwayatnya iblis, maka kerajaan hancur. Bagaimana supaya kerajaan iblis utuh, kokoh, dan dia bisa berkata kepada Bapa, wajar aku berdosa karena ini segala macam. Karena di dunia
goda ketika ia dicambuk. Cambukan yang terima bukan cambukan yang biasa. Sampai cambukan mungkin kain tadi itu bisa dia tahan, tapi cambukan yang terakhir ia dicambuk dengan seperti kain. Ujung cambukan itu seperti kain. Satu erai itu ada 7 mata kainnya. Cambukan itu ada 7 cambukan. Berarti ada 49 luka. Kalau berapa kali dia dicambuk, berarti ada kali 49 luka yang melengket ke badannya, dan itu tertarik dagingnya. Tapi ia tetap berkata, di kayu salib apa yang dia sampaikan? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mengapa ia harus datang seperti ini? Pertanyaan bagi saya dan saudara, siapa saudara? Tahukah saudara apa yang ia alami bagi susah? Dia mengalami cambukan. Ia diolok-olok. Coba kasih lihat video yang kedua yang tadi sempat sudah diputar. Ketika ia diolok-olok, menuju salib, ia diudai, ia dimati. Ini ibunya Yesus. Melihat anaknya yang seperti ini. Saudara melihat anakku yang mengalami penderitaan, jangankan penderitaan, demam. Mungkin engkau berkata, tidak usah demam. Saya tidak pikir itu ini masukkan dagingnya lagi. Di sisi lain ada seorang ibu yang melihat anaknya menderita. Tapi ibu itu juga harus membiarkan, karena untuk kegenapan firman Tuhan. Ibu itu terbayang ketika Yesus sedang mulai bertumbuh dewasa, kali jatuh. Dia hendak menolong, tapi kali ini dia mau menolong Yesus, tapi tidak bisa, karena dia harus memenuhi penggenapan firman Tuhan. Dia tidak berdosa, kita yang berdosa. Dihina. Matius 27 ayat 41. Boleh dibaca kalau gitu. Matius 27 ayat yang ke-41. Iya. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Terus, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. apa yang dikatakan imam-imam kepala, ahli Taurat? Ya Allah, orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri dia tidak selamatkan. Apa yang terjadi dalam perjalanan yang menuju salib? Ia dicambuk, ia dipukuli, ia dinudai, sesekali ia jatuh. Firman Tuhan mencatat ada seorang yang membantu dia mengangkat salib itu. Ia jatuh dan dia harus menuju Golgota untuk sampai kepada visi Allah. Di saat dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Setiap saya menyampaikan
seperti ini. Kalimat ini terus menyayat hati saya. Pernyataan seorang anak kepada bapak, melihat bapak yang mempunyai kekuatan, dan dia berkata, "Bapak, kenapa kau tinggalkan aku?" Melihat seperti seorang ibu tadi, saya katakan ibu melihat anaknya yang sakit, mungkin engkau berkata kepada anakmu, atau berkata di hatimu, lebih baiklah aku yang sakit daripada anakku. Karena kasihan kita melihat dia sakit, karena ia tidak mampu mengalami melawan penyakit itu. Tapi Yesus harus menang. Harusnya saya, harusnya saudara, harusnya kita semua yang mengalami penderitaan itu. Tetapi apa? Sebaliknya dia ditolong. Harusnya apa? Dia menerima hormat, pujian. Seperti pujian kita mengatakan, bagi dia segala pujian, hormat dan kasih. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama katakan, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Harusnya dia mendapatkan di sini. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak tolong. Hal yang terakhir yang mau saya sampaikan di Lukas 23 ayat 6. Pernyataan yang lebih dasar. Tadi saya sudah sampaikan, Eli dalam sabatan, Allahku mengapa engkau meninggalkan. Lukas 23 ayat 46. Mohon baca bersama. Lukas 23 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Satu lagi pernyataan Yesus sebelum dia mati. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Apakah saudara pernyataan ini pernyataan bukan laporan? Tadi saya katakan Yesus adalah alatnya Tuhan. Bapa menyuruh Yesus, engkau harus ke dunia, engkau harus menjadi korban, engkau harus menjadi korban penghapusan dosa. Dalam pernyataan Bapa sebelum Yesus turun ke dunia ini, dan ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus mau mati, apa Yesus katakan? "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sebelum dia mati. Artinya ayat ini atau perkataan ini adalah bukan perkataan laporan. Laporan sebagaimana orang bawahan atau orang yang disuruh setelah selesai melakukan, menjalankan tanggung jawabnya. Mungkin kita suruh anak kita, pilih beli ini, dia datang, ini Pak, dia kasih laporan apa yang dia sudah beli. Tapi pernyataan ini dia, ini pernyataan bahwa dia bersama Bapa yang mempunyai visi, yang mempunyai kerinduan menebus saya dan saudara. Dia bersama Bapa yang mempunyai tujuan besar untuk dunia ini,
Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengorbankan anaknya. Karena kasihnya yang besar itu kepada dunia, kepada manusia yang korbankan anaknya. Bapa dan Yesus berada di sorga. Mereka berdiskusi, saya bahasakan dalam bahasa manusia. Tuhan mengatakan kepada Yesus, Bapa katakan engkau harus turun, engkau harus menjadi manusia, engkau harus menjadi korban penghapus dosa. Tetapi ketika ia sudah menyelesaikan tugas itu, dia tidak menyatakan laporan, aku sudah siap menyelesaikan, tapi pernyataan bahwa dia dengan Bapa yang mengasihi saya dan manusia, ia menyatakan tugas kita selesai, aku memberikan nyawaku, apa yang kukerjakan yang seturut dengan kehendak Bapa, ia sudah siap melakukan hubungan yang dekat, hubungan yang baik dengan Bapa dan Anak. Dan ia juga menyatakan kepada Bapa, akulah yang menjadi perantara, akulah imam yang menjadi perantara antara manusia dengan Bapa, dan sekaligus akulah korban yang mana manusia harus menyembelih binatang untuk boleh berhadapan dengan Bapa. Maka ketika jam 12 sebelum Yesus mati di jam 3, gelap gulita terjadi. Dan tabib Allah, baik Allah, ruang maha kudus itu ada tirai. Tirai itu terbelah. Artinya apa? Tidak lagi manusia harus mencari perantara, harus mengorbankan pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian di salib yang kedua. Yesus yang mati di salib lunas membayar dosa manusia. Bahkan yang belum lain, ia menyelamatkan seluruh dunia. Video yang terakhir, apa yang menjadi refleksi kita ketika Yesus berada di sana? Mari saudara boleh lihat sejenak untuk mengingat, untuk coba kita mereview bagaimana pengorbanan, dan akhirnya kita tidak menyia-nyiakan. Di mana Yesus mati sebagai anak. Bisa? Pemain musik boleh maju ke depan. Kawan yang hendak dipakai. Itu asli pada waktu Yesus, tapi tidak tahu saya asli atau tidak. Tangannya tidak bisa lagi lurus, tapi harus diluruskan supaya sampai ke lubang itu. Harus ditarik sampai ke lubang. Betapa menderitanya ini. Dia berseru, Bapa. Sekali lagi Ibu Yesus hanya bisa melihat. Dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu ya.
yang mati. Apa saudara, apa yang terjadi dalam Lukas pasal 23 ayat 47? Ada satu orang, yaitu kepala pasukan tentara yang ada itu, kepala pasukannya, ia menangkap Yesus. Ayat 47 dalam kitab Lukas 23 dia katakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Kepala pasukan memuliakan Allah. Ia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar, bukan orang baik. Firman Tuhan tidak menulis orang baik. Orang baik belum tentu benar, tapi ia orang benar, orang yang benar. Karena ia sebagai kepala pasukan yang sudah sering sekali membawa orang, menyiksa orang, dan sering sekali menyaksikan penyaliban. Tapi semua orang yang dia selama ia salibkan, tidak ada seperti Yesus. Dan satu kali ia berkata, orang ini yang benar. Mari kita seperti kepala pasukan. Engkau sudah melihat Yesus benar. Ini tidak cerita fiktif. Apapun agama di dunia ini mengakui ada seorang yang bernama Yesus yang pernah mati di kayu salib. Memang persoalan kita dengan orang-orang lain, mereka tidak membuat Yesus sebagai Tuhan. Bagi kita ia Tuhan, ia juru selamat kita. Ada orang yang lain lagi, ayat 48 mengatakan, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu. Orang banyak melihat Yesus kesalib, orang banyak mengikuti Yesus ke Golgota. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus disalib? Ulang-ulang mereka, apa yang mereka lakukan? Memukul-mukul diri mereka. Artinya apa? Ada penyesalan. Ada penyesalan. Ternyata mereka melihat orang yang mereka teriak, salibkan dia, salibkan dia. Bukan orang yang jahat, dia orang yang benar. Mereka bertobat. Mereka pulang dengan memukul-mukul tubuh mereka. Engkau orang mana? Engkau berada di posisi mana? Atau engkau orang yang bebal dan tidak mau peduli ia yang sudah mati? Oh, haleluya. Mari bangkit berdiri. Bagi Yes.
dosa kita. Seharusnya kita yang dicambuk. Seharusnya tangan kita lah yang dipaku. Kepala kita lah yang bermahkota duri. Harusnya kita lah yang diolok-oloknya. Karena kita yang berdosa. Hari ini apa sikapmu? Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Mungkin engkau sudah berkali-kali merayakan Jumat Agung. Biar kali ini Jumat Agung yang spesial dalam hidupmu. Engkau ambil komitmen di hadapannya. Oh haleluya, dekatkan dirimu pada Tuhan. Dekatkan hidupmu padanya. Masuklah dalam hadiratnya. Masuklah dalam hadiratnya. Hanya ada di tempatnya. Hanya engkau sama dia. Ya dari tempat ini.
mencintai Yesus, orang-orang yang menolak Yesus, mereka orang-orang yang menghina Yesus, mereka orang yang berdosa. Hari ini engkau mungkin berkata, aku orang berdosa, aku datang ke gereja hanya formalitas saja. Mungkin aku berkata dalam hatiku, bagaimana mungkin aku dapat diampuni? Dan sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan kepadamu, apapun dosamu,
kami dari segala dosa pelanggaran kami Bapa. Kami melihat Tuhan kematian Bapa di kayu salib. Engkau rela Bapa di salib taat sampai mati Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami pada saat ini Bapa, untuk mengingat kebesaran Bapa, untuk mengingat kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat Bapa buat jemaat Bapa yang mengalami sakit penyakit Bapa, mengalami perjamuan kudus ini Bapa. Kami berdoa sembuhkan segala penyakit anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Sembuhkan segala penyakit anak-anak Bapa. Engkau angkat segala penyakit mereka Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Bila mereka dalam keadaan lemah Tuhan pada saat ini, bahkan pada jemaat Tuhan lemah di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Tuhan, kuat kalimat percaya dalam Bapa, kuat kalimat percaya dalam Bapa. Ketika kami percaya Tuhan adalah satu-satunya Tuhan adalah jemaah besar Bapa kasih dalam hidup kami Bapa. Engkau satu memulihkan keadaan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Pulihkan anak Bapa, pulihkan satu pribadi kami Bapa, pulihkan keluarga kami Bapa, pulihkan saudara-saudara kami Bapa di dalam nama Yesus. Bahkan ada musuh-musuh kami Bapa, sampai kami berdoa musuh kami Bapa, mereka berdoa boleh mereka Bapa. Engkau Tuhan wajib saya Bapa, tidak tahu mereka apa yang mereka perbuat saat ini Bapa. Ampuni saudara-saudara kami Bapa, yang saya Tuhan berbuat jahat saat ini Bapa. Kami ada di Bapa. Kami mau mengucapkan Bapa melalui perjamuan kudus ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Akhirnya Tuhan juga, kalau ada saudara kami yang mengalami keluarga suka, oh Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka Bapa, berikan kesabaran menghadapi Bapa. Oh di dalam nama Yesus Bapa, kuat kalimat percaya Bapa. Kami percaya Tuhan, memulihkan setiap hidup kami bagi orang yang percaya. Kami berdoa melalui perjamuan ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya dengan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sambil dalam ujian berdoa. Salibnya terima perjamuan kudus, jangan langsung dimakan. Ada ayat Alkitabnya, saudara baca terlebih dahulu. Saya
malah di Jumat Agung. Mari dengan berdiri, angkatlah rohi tinggi-tinggi di atas kepala. Sampai dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, makanlah. Demikian juga cawan atau anggur, akal tinggi di atas kepala. Cawan atau anggur ini lambang dari darah Kristus, darah yang tertumpah di Golgota, darah yang menyembuhkanmu, darah yang menguduskanmu. Hari ini kau mendapatkan pengampunan dari oleh darah. Engkau yang mengalami sakit penyakit, mari sama dengan tangan kirimu. Kalau kau tidak bisa menjangkau, mari taruh tanganmu di dadamu. Yakinilah bahwa kau akan menerima mujizat dari Tuhan. Kesembuhan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Yakinilah bahwa kau akan menerima kesembuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Persekutuan yang indah di siang hari yang indah. Kami bersyukur Tuhan melawat kami. Terima kasih Roh Kudus buat jamahan-Mu bagi kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu, korban bagi kami. Engkau mati di kayu salib, Engkau menebus dosa-dosa kami. Terima kasih buat perjamuan yang kami boleh nikmati hari ini. Kami boleh minum darah Yesus, kami boleh makan tubuh Yesus, kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam persekutuan indah.
biarlah kami tinggal di dalam-Mu, dan Engkau tinggal di dalam kami, dan kami menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis, buah yang dinikmati oleh banyak orang. Jadikan pelayanan ini Bapa, jadikan hidup kami menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi banyak orang. Lewat kemuliaan-Mu, biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin bersekutu dengan Tuhan, kami semakin mengalami hadirat Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama dengan kami yang sudah menikmati hadirat-Mu. Teruslah Tuhan jamah mereka, sehingga mereka bertumbuh di dalam Kristus. Mereka hidup seperti Kristus. Mereka dibangun di atas batu karang yang teguh. Mereka kuat dalam menghadapi persoalan. Mereka seperti Ruth yang terus bangun di hadapan Tuhan, yang memiliki komitmen yang kuat. Haleluya. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban di rumah persembahan. Pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, firman Tuhan yang sudah kami dengar di mereka, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sebentar jemaat akan kembali ke tempat masing-masing. Mohon Tuhan berkati kami, mohon Tuhan lindungi kami, mohon Tuhan jauhi kami dari segala mara bahaya, dari jauhi dari segala niat-niat orang jahat, sehingga kami pulang penuh dengan sukacita, membawa berkas-berkas dari Tuhan. Ibadah Paskah di hari Minggu, kami juga memohon kepada Tuhan, berkati kami. Kami yang hadir hari ini, kami berkomitmen kami juga akan bersama-sama hadir di tempat ini dalam ibadah kami. Kami terus menikmati hadirat Tuhan, kami terus bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami seperti Kristus. Dan itulah yang menjadi harapan kami. Kami mau seperti Kristus yang sudah melayani hari ini. Berkati kami Bapa, pakai kami lebih-lebih dengan merendahkan hati kami. Ibadah kami kedua di Sukadon, teruslah lawat kami bekerja. Dalam nama Yesus kami terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, itu yang memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedikit